Mau lanjut nonton tayangan RCTI, MNC TV, GTV, atau iNews TV di mana saja? Caranya gampang. Scan QR Code di pojok kanan bawah layar kaca RCTI, MNC TV, GTV, atau iNews TV. Kalau buat pecinta hewan itu sangat biasa memberikan nama gitu. Nah apalagi ini hewan yang dimuliakan, jadi supaya lebih dekat gitu, nggak hey sapi nggak gitu. Jadi Janoko kayak kemarin kan ada Wisanggeni, Condrosimo itu tuh, dan mereka tuh tahu nama kok. Jadi beberapa hewan gue kalau dipanggil tuh ngerti. Selebriti berburu hewan kurban jumbo beratnya lebih dari 1 ton. Jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah selebriti tanah air sudah mulai berburu hewan kurban dari jauh hari. Ya, seolah takut kehabisan hewan-hewan kurban terbaik. Para selebriti ini pun rela berburu hingga keluar Pulau Jawa. Seakan berlomba dalam kebaikan sekaligus mencari keberkahan. Para selebriti ini juga memilih kualitas daging terbaik. Tak sedikit dari mereka mengincar sapi berjenis sultan dengan bobot lebih dari 1 ton. Tentunya dengan harga yang fantastis. Seperti yang dilakukan Ria Ricis. Gede banget. Berkah. Berkah. Oh, Masya Allah. Ini yang belum dimiliki yang mana, Om? Ini udah berkah, udah ada tuannya. Udah ada tuannya. Sekoi belum. Ya. Komando belum. Sambil membawa serta Moana, Ricis pun terjun langsung memilih hewan mana yang akan dia kurbankan. Meski berkali-kali Moana ketakutan, bahkan sampai menangis, tetapi janda Tengkurian ini tetap semangat mencari kambing sekaligus sapi. Tuh, ini sapinya Mona tuh yang Bruno, yang black. The black one is yours. Tuh, look at that. Iya, udah. Loh, why you crying? Takut dia kan sapinya gede banget. Apa mungkin dia nangis kayak ibunya tadi ya? Iya, bisa jadi. It's okay tuh, kan jauh. Lain Ricis, lain pula Inul Daratista. Juri Dangdut Mania ini rela hunting sapi kurban hingga ke Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Inul juga mengorbankan 5 ekor sapi untuk tahun ini. Istri Adam Suseno ini mengaku jika sapi-sapi jumbo ini dia beli dari hasil jerih payahnya menabung selama 1 tahun. Kurban itu tiap tahun, jadi aku kalau ada rezeki nabung. Ya doainlah kurban tahun ini bisa untung-untung syukur-syukur naik 10 ya gitu. Jadi sedesa udah kebagian semua. Tapi kemarin tuh aku ngekak 5 sapi gede-gede itu hampir berapa ya? Hampir berapa ribu kakak yang kebagian gitu. Jadi aku happy, aku seneng gitu. Bicara hunting hewan kurban, nyatanya juga dilakukan oleh Irfan Hakim. Host Family 100 ini rela mendatangi peternakan pada malam hari di sela sibuknya jadwal syuting. Ya, Irfan memang kerap menyiapkan sapi-sapi jumbonya sendiri, di mana sapi-sapi yang akan disembelihnya itu memiliki nama masing-masing yang bertujuan agar terikat secara emosional. Cie, di sini banyak temennya, ya jangan lama-lama tapi ya oke. Jangankan hewan kurban, satwa yang di rumah saya juga rata-rata dikasih nama, karena kalau buat pecinta hewan itu sangat biasa memberikan nama gitu. Nah apalagi ini hewan yang dimuliakan, jadi supaya lebih dekat gitu, nggak hey sapi nggak gitu. Jadi Janoko kayak kemarin kan ada Wisanggeni, Condrosimo itu tuh, dan mereka tuh tahu nama kok. Jadi beberapa hewan gue kalau dipanggil tuh ngerti. Usai membeli, Irfan pun langsung memboyong sebagian sapi kurbannya itu untuk dipindahkan di kandang miliknya. Pesta ultah berujung resah. Don Azaya, putra dari Jessica Iskandar dan Vincent Farhad, kemarin baru saja melangsungkan pesta ulang tahunnya yang ketiga. Perayaan yang diadakan di arena bermain itu membuat Don merasa gembira. Memasuki usia 3 tahun membuat kedua orang tuanya merasa berbahagia. Apalagi Don tumbuh menjadi anak yang sehat. Fireman, dia yang pilih sendiri. Kalau pemadam kebakaran, jadi dia suka nyemprot gitu. Jadi dia imajinasinya jadi pemadam kebakaran. Berjalan bersama.
Bagi Jedar, memiliki Don adalah suatu anugerah karena Don bisa membawa kebahagiaan untuk keluarga kecilnya. Apalagi tingkah laku anaknya itu memang selalu mengundang tawa buat Jedar dan Vincent. Kalau Don itu perkembangannya gini, dia tuh kalau di luaran dia tuh talkative, terus kayak strong, berani. Tapi kalau sama kita, sama orang tuanya tuh dia kayak malu-malu, manja. Namun sayangnya, kebahagiaan Jedar sedikit terusik lantaran Vincent mendapat telepon dari Ludwig Franz Willibald, ayah kandung El Barak. Entah mengapa setelah sekian lama, bahkan bertahun-tahun menghilang, tiba-tiba saja mengingat anaknya. Tapi kalau dia mau, ya boleh aja. Tapi ada syaratnya, itu ketemu saya dulu. Memang kalau mau dibilang dari segi darah, iya. Tapi kan juga namanya anak kecil, masih labil. Masa iya kamu mau membuat dia jadi bingung? Kan kesian. Selama aku bertanggung jawab, selama aku masih jadi ayah El, ya harus ngobrol sama aku dulu. Kalau El udah 18 tahun, silakan kalau mau. Kalau nggak mau pun nggak apa-apa. Kalau nggak mau pun nggak apa-apa. Mampukah ia memaafkan atas segala apa yang dilakukan mantan kekasihnya itu yang menelantarkannya begitu saja? Karena bagaimanapun juga Ludwig ialah ayah biologis El. Tak ada bekas anak ataupun orang tua. It's good karena ya kita semua tahu lah apa yang dia sudah mengalami kan. Dan jujur selain aku di hidupnya dia udah wanita yang sangat kuat karena apa yang dia udah mengalami itu bukan sesuatu yang mudah. To be honest, tanpa aku dia udah kuat banget sih. Aku cuma berusaha untuk menjadi support sistemnya aja, dimana mungkin aku bisa mengisi kekurangan-kekurangannya dia di dalam hidupnya. Bagi semua